disampaikan tahun 2013, tahun 2015, dan yang terakhir tahun 2020, bahwa self control diri kita sebagai individu atau sebagai masyarakat atau sebagai warga negara itu penting di dalam memahami tentang implementasi undang-undang tentang pornografi dan undang-undang ITE. Karena bagaimanapun juga dalam perspektif kebijakan publik bahwa keberadaan undang-undang itu sebenarnya adalah dalam rangka untuk memberikan rasa aman, rasa nyaman, pemahaman baik secara kontekstual maupun secara tekstual, sehingga memang dalam memahami sebuah undang-undang pornografi dan undang-undang ITE memang masih belum secara utuh atau secara efektif dari perspektif kita belum maksimal, iya. Tetapi dalam konteks narasi-narasi positif yang dibangun dalam undang-undang itu sudah ada garis-garis yang perlu dijalankan atau dipahami atau ditaati dalam kehidupan kita sebagai warga negara dan sebagai masyarakat negara. Dan aspek lain yang mempengaruhi pola pikir kita, karena tadi juga di awal sudah disampaikan oleh Pak Dekan, oleh Pak Yunanto, kemudian oleh Bu Nining berkaitan dengan pornografi secara luas. Insya Allah sudah clear dan sudah jelas, baik dari tatanan hukumnya, baik dari psikologinya, atau mungkin dari aspek personal. Sehingga bagaimana menghadirkan sebuah pemahaman tentang pornografi ini dibangun atas dasar kesadaran diri kita sebagai masyarakat, dan juga perlu adanya intervensi pemerintah tadi. Kalau di kota ya pemerintah daerah bagaimana berperan aktif di dalam melakukan pencegahan dini terhadap dampak-dampak yang ditimbulkan oleh adanya misalnya perilaku pornografi atau hal-hal yang berkaitan dengan pornografi. Karena dalam implementasi undang-undang pornografi itu ada 3 hal yang ingin sebenarnya saya sampaikan, yang ini menjadi sebuah mungkin masukan juga atau menjadi rekomendasi juga bagi pemerintah untuk bagaimana memperkuat implementasi kebijakan tadi dari hal-hal teknis yang bisa diatur, sehingga ini menjadi penting. Yang pertama misalnya self control, bagaimana pemerintah juga melakukan berbagai kebijakan-kebijakan yang bisa memberikan self control kepada setiap masyarakat yang ada di Indonesia. Sebagai warga negara kita juga harus memiliki peran self control itu, tetapi pemerintah juga memiliki peran yang sama untuk melakukan intervensi terhadap self control kita sendiri itu. Sehingga misalnya batasan-batasan yang harus dilakukan oleh kita sebagai individu dan diberikan jalur atau diberikan fondasi oleh pemerintah, sehingga secara teknis kita juga bisa menyadari bahwa ini adalah penting, bahwa ini adalah yang masuk ke ranah misalnya pornografi ini adalah suatu hal yang tidak etis, ini adalah suatu hal yang tidak baik dan seterusnya. Artinya self control itu menjadi fondasi bagi kita yang bisa dilakukan untuk menghindari hal-hal sesuatu tidak terbatas dari ruang dan waktu, dan apapun blok-blok yang sudah dilakukan oleh pemerintah atau pencegahan-pencegahan yang sudah dilakukan oleh pemerintah, baik melalui pembatasan penyedia layanan untuk konten-konten pornografi itu juga sangat banyak sekali. Artinya semakin kuat pembatasan yang diberikan atau semakin kuat konten-konten yang dibatasi untuk membuka akses itu, maka memang tidak semua secara keseluruhan bisa kita tutup. 1 tutup 2 muncul, 2 tutup 3 muncul, dan seterusnya. Maka lagi-lagi tidak cukup dengan adanya sebuah undang-undang atau kebijakan itu, tetapi juga yang pertama tadi juga perlu didukung, dan yang ketiga adanya peran serta masyarakat yang memang penting untuk bisa dibangun, baik dari keluarga, karena pendidikan juga tidak akan pernah berhasil kalau pendidikan di keluarga juga tidak dibangun. Begitu juga dengan aspek ini, pornografi itu memang sudah menjadi tantangan luar biasa bagi kita, terutama di masyarakat, di keluarga.
Kalau keluarga juga tidak memberikan edukasi, tidak memberikan informasi yang luas, yang banyak terhadap antara keluarga atau terhadap anggota keluarga, maka ini juga menjadi, mungkin di rumah tidak, tapi di luar rumah, mungkin di sini tidak, tapi di sana kan bisa saja itu terjadi. Dan ini menjadi penting, ketiga hal ini menjadi bagian penting untuk bisa dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melakukan intervensi terhadap kebijakan-kebijakan yang sudah ada untuk meminimalisir. Karena itu juga tadi juga sudah disampaikan dari aspek kesehatannya, bahwa dampak kita sering menonton, sering menyebarkan, itu bisa berakibat fatal dan bisa merusak nilai-nilai ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, etika, agama, dan seterusnya. Sehingga kita mari bersama-sama membangun kesadaran diri kita itu menjadi suatu hal yang penting dan didukung oleh intervensi pemerintah, dan kita sebagai masyarakat juga memiliki peran penting untuk memberikan informasi, memberikan rekomendasi, saran, dan hal lain yang itu membantu pemerintah dalam rangka untuk pencegahan dan meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan. Terutama dalam konteks ini adalah kita harus prihatin dengan para peserta didik kita yang memang sudah aksesnya luar biasa di internet, terutama gadget itu yang sangat luar biasa. Di HP itu sudah ada konten pembatasan untuk pemirsa. Iya. Ya. Tetapi itu pun masih bisa diakses dengan tidak efektif ya. Bukan tidak efektif, sudah positif, sudah efektif, tetapi memang semakin banyak yang membuat itu, semakin banyak yang menyebarkan itu, maka itu akan dengan sendirinya menjadi bom waktu tersendiri. Maka pemerintah memang tidak hanya dari pemerintah pusat saja, bagaimana misalnya melahirkan sebuah perwal berkaitan dengan pembatasan konten-konten itu, walaupun itu tidak